Nah, langkah di awal adalah kalian buka dulu cloud.google.com-nya. Nah, oh, wait, sorry. Tunggu. Saya buka begini saja biar lebih cepat. Nah, ini udah kelihatan belum? Ini kelihatan ya. Jadi saya bakalan kasih lihat untuk dia sekalian hari ini itu bagaimana caranya untuk men-setting gitu. Tugas yang pertama mengenai apa namanya? Jadi di modul itu kalau kalian udah download, yang pertama itu kalian mengakses Cloud Marketplace gitu. Jadi di dalam itu ada Cloud Launcher gitu. Kalau kalian buka nah kakak cuma mau memperlihatkan untuk Cloud Marketplace itu enggak terlalu saya mau jelasin karena sangat jelas nih. Yang kakak mau jelaskan itu adalah Google App Engine gitu ya. Google App Engine karena di sana kalian bakalan menggunakan apa namanya? GitHub. Sebuah GitHub gitu ya. Jadi GitHub yang digunain ini di dalam praktikum itu GitHub-nya kakak. Hadiahnya nanti itu kalian bakalan menggunakan GitHub kalian sendiri masing-masing gitu. Tapi untuk praktek di awal ini kalian gunain dulu GitHub-nya yang kakak punya. Oke. Untuk di awal ini, langkah di awal sebelum kalian ngebuat, kalian tadi apa sarannya? Ngebuat new project. Nah, new project gitu ya, new project. Misalkan Ahyar sangat tampan. Ini ini contoh ya, contoh saja. Nah, saya bikin satu project gitu. Ingat karena tadi project apa namanya App Engine itu dia nempelnya ke satu project gitu. Jadi wajib bikin satu project. Nah, dan untuk menceknya bahwa projectnya itu udah jadi di sini ya, jangan lupa pencet di bagian notifikasinya di atas ini gitu. Setelah dari sini kalian masuk ke bagian menu App Engine gitu ya, App Engine di sini. Tuh, masuk ke bagian App Engine seperti ini. Yang Jangan lupa di latihan yang terakhir gitu ya, latihan yang terakhir. Nah, setelah di sini itu kalian bakalan milih ini, set dulu ke arahin ke projectnya yang ini ya. Jadi perhatikan kira setelah pilih di sini jangan lupa set project yang kalian udah setting. Jadi contohnya di sini ini tadi project yang kakak bikin gitu ya. Kakak bikin. Setelah di situ kalian masuk di sini di Cloud Shell-nya gitu. Di bagian Cloud Shell-nya. Nah, Cloud Shell-nya. Jadi di Cloud Shell nanti ini bakalan tempat kita mengoding atau memasukkan perintah-perintah untuk menjalankan perintah App Engine di dalamnya. Jadi kalau kalian perhatikan materinya tadi itu kan udah ada di dalam yang kakak kasih gitu. Nah kalian bisa buka di dalamnya itu udah memperjelas jelas kita mau bikin sebuah web PHP yang bisa diakses gitu. Nah jadi kita mau jalankan sebuah web PHP. Nah kalian udah bisa lihat di sini, pastikan bahwa di sini adalah project yang udah kalian jalankan. Nah, untuk memastikannya itu kalian bisa set dengan perintah ini ya, di cloud config set project, apa nama project kita tadi yang sudah kita bikin. Contohnya di sini ya, ini. Jadi set project gitu. Akhir sangat tampan. Kalau misalkan apa namanya source code-nya udah diarahin ke sana. Jadi ketika udah benar nanti dia bakalan update propertinya di sini gitu. Selanjutnya adalah kita lihat dulu apakah datanya sudah ada untuk App Engine yang sudah kita clone dari Git gitu. Ini kan belum ada gitu ya. Ini udah ada sih Cloud PHP. Saya coba kakak hapus dulu nah. RM RF Cloud. Nih. Nah, coba lihat atau filenya nah isinya hanya ada readme gitu. Readme apa namanya? Readme shell gitu. Kalau kalian perhatikan readme kurang cloudshell.txt. Nah, selanjutnya adalah kita mau cloning. Jadi cloning git clone masukkan key alamat HTTP-nya kakak gitu. Jadi kalau kalian perhatikan sebelumnya itu kakak udah ngupload sebuah apa namanya? Sebuah apa namanya file PHP gitu di dalam aplikasinya kakak.
Kalian tinggal mengcopy saja alamat linknya dari sana. Jadi ini kita pakai ini ya, git clone yang ini, cloud PHP yang ini. Kemudian git clone, spasi, paste, kemudian enter. Nah, secara otomatis cloud PHP ini, project ini, cloud PHP bakalan bakalan kesimpan ke dalam space-nya kita gitu. Kita cek lagi dengan perintah ls. Nah, sudah ada nih cloud PHP gitu. Bisa dilihat ya, sudah ada cloud PHP-nya masuk. Sekarang kita coba masuk ke dalam filenya, atau masuk ke dalam filenya dengan pakai perintah cd ya, cd cloud PHP. Ini perintah cd itu masuk ke dalam sebuah folder. Nah, kemudian kita lihat lagi ls. Nah, ini semua webnya, perintah source code-nya di webnya. Kalian bisa lihat tuh, tes, ada folder, ada file YAML, ada file index PHP, composer JSON, Unix XML, itu semua masuk dalam sini. Nah, kalau kalian belajar web, yang dieksekusi di web itu yang mana? Yang indeks kan? Benar ya? Yang indeks toh yang dieksekusi di web. Halo, everyone? Iya, Kak, iya. Nah, di web itu kan yang dieksekusi adalah indeksnya. Nah, sebelum itu kita mau ngecek dulu source code-nya di dalam dengan pakai perintah cat gitu. Jadi cat index titik PHP. Nih, index titik PHP. Nah, ini perintahnya nih yang di dalam. Jadi isinya file PHP itu ini, dia hanya menampilkan satu perintah print dengan tulisannya ini, ya. Apa tulisannya nih? Everyone, apa tulisannya nih? Anyone? Halo, Kakak Ahyar. Bla 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 kan. Oh iya ya. Terima kasih. Ya. Lanjut. Nah, satu lagi, ada satu file yang penting ya kalau masuk di App Engine selain index itu adalah YAML. Jadi apapun yang kalian mau deploy ke dalam sebuah App Engine, kalian harus ngesetnya itu di YAML. Jadi YAML. Kita cek dulu isinya YAML. app.yaml. Nah, ini isinya. Jadi kalian bisa lihat runtime-nya itu dia bakalan menjalankan PHP 72. Gitu ya, PHP 72. Tapi dia pakai servernya 73. Jadi enggak masalah karena udah versi yang di atas gitu. Jadi no problem gitu. PHP 73 yang di mesinnya walaupun kita nulis PHP 72 enggak masalah gitu. Intinya dia mainnya adalah di PHP 7. Dan dia bakalan jalankan indeks di PHP. Jadi yang dieksekusi tadi ya. Nah, terakhir, bagaimana perintahnya untuk dijalankan? Kakak udah kopikan tadi seluruh perintahnya. Untuk menjalankan perintahnya, kita tinggal pakai perintah PHP, ya, pakai perintah PHP kurang S, gitu ya, kurang S besar, localhost, gitu ya, localhost, PHP localhost, kemudian ketikan 80, gitu ya. Jadi PHP kurang S, localhost 80 kayak gini, di enter. Nah, ini dia sudah jalan, kalian bisa lihat listening on HTTP. Nah, kalau kamu hentikan layanannya, Ctrl C quit. Bagaimana untuk melihat ini sudah jalan? Kita bisa lihat di sini di web preview, kemudian kita preview di port 8080. Ini. Kita tunggu ya sampai ini aktif atau jalan. Nah, ini nih, udah muncul. Di server udah menampilkan. Tapi perhatikan, Kidek, ini jalannya lokal. Perhatikan ya, ini jalannya adalah lokal. Jadi misalkan, ini ya, ini kan jalan nih. Misalkan, ininya saya hentikan, gitu. Saya close, gitu. Ini pada saat saya refresh, pasti error. Gitu. Paham ya? Kenapa bisa? Karena servernya jalan di lokal, gitu. Servernya jalan di lokal. Nah, bagaimana supaya ini tidak jalan di lokal? Ya caranya kita harus deploy, gitu ya. Kita harus deploy. Untuk deploy dalam App Engine dari Git yang udah kita cloning, gitu. Perintahnya adalah dengan membuat dulu Google App Engine-nya. Perintahnya gimana? Kita pakai perintah gcloud, gitu ya. Pakai perintah gcloud. Nih, gcloud. Kemudian app create. Enter. Nanti secara otomatis bakalan ngebuat. Nah, dia bakal nanyain Google App Engine-mu ini kau mau taruh di server mana. Jadi beda kemarin ya. Kalau kemarin itu kan
server, di dalamnya atur RAM, atur lagi memorinya berapa, kemudian apa namanya, apa kau mau pakai hard disk biasa atau kau mau pakai SSD, nah, itu beda semua hitungannya. Kalau di App Engine kalian cukup ditanya langsung saja, kalian mau pasang servernya di mana gitu. Misalkan servernya saya mau taruh di ini ya, di US, tapi di Central 1, otomatis saya pilih angka 13. Baru saya enter. Nah, servernya akan otomatis jalan kayak gini. Nah, otomatis jalan dan kita tinggal nunggu sampai selesai dan dia bakalan buka nanti atau bikinkan satu web gitu yang khusus buat kita dan alamatnya itu udah dijalankan gitu. Google Cloud App Deploy-nya itu sudah selesai. Jadi servernya udah ada di US Central 1 dan sudah selesai gitu ya. Selanjutnya untuk menjalankannya kita pakai perintah Google G-Cloud kemudian app deploy. App deploy. Nanti servernya bakalan jalankan ibaratnya kayak pencet tombol run-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini, Dek. Ini websitenya sudah ada domainnya nih. Ahyar sangat tampan .uc.r.appspot.com. Beda tadi ya, kalau yang ini tadi kan alamatnya kayak gini Ki, nomor-nomor ya. Kalau di sini enggak Mi, dia langsung bikinkan Ki ini. Dan perhatikan dia sudah jadi HTTPS gitu. Dan alamat webnya dia langsung nama projectnya kita. Nah, ini kelebihannya dia ya. Jadi alamatnya langsung pakai alamatnya kita. Nah, dia sudah langsung bikinkan juga modelnya, dia aturkan juga untuk servicesnya, dia settingkan. Nah, cuman ini kalau kalian modelnya tidak dibayar, ini anu kok belum dibayar, nah makanya dia error. Gitu. Nah, kalau kalian udah bayar, nanti pasti bakalan muncul alamatnya, kalian tinggal akses atau buka ini, gitu ya. Kalian tinggal buka ini, nanti bakalan kebuka sesuai dengan yang di modul, gitu. Ada yang di modul, yang kakak akses itu yang ini. Ini ya. Nanti kalian bakal lihat sesuai dengan di modul. Alamat websitenya ini. Ini alamat webnya. Nih, alamat webnya ya sudah berubah menjadi namanya kita. Kemudian teksnya itu udah jadi di bawah. Gitu. Jadi tanpa perlu lagi dalam bentuk penamaan tadi nomor localhost. Jadi linknya ini bisa kita kasih ke orang bilang, oh ada yang websiteku sudah online gitu pakai Google Cloud. Jadi link ininya yang kita kasih ke perusahaan atau perusahaannya minta di online kan dia punya web gitu. Jadi linknya ini udah berubah sesuai dengan nama domain. Nah, kalau kalian mau nambahin domain tersendiri atau terpisah itu bebas, tapi ada model layanan yang lain gitu. Sampai di sini ada mau ditanyain enggak? Gitu. Ada mau ditanyakan? Anyone? Ya, Kak. Kak, Gampang gitu. Iya, sangat gampang gitu. kalau Kak Ahyar, Iya. Kenapa? kalau yang akunnya numpang sama teman, kalau